Ya, kita beralih ke informasi yang lain ya, Vena, yang ada di galeri kita. Apalagi, Vena, informasinya? Kita lihat bersama, Kenane, ini adalah informasi di mana mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dibacok orang tak dikenal di kediamannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa sore. Hingga malam tadi pemirsa, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara pembacokan di rumah korban Jaja Ahmad Jayus di Komplek Gria Bandung Asri 11, Kecamatan Bojongasoang, Kabupaten Bandung. Menurut seorang saksi mata, warga sekitar mendengar teriakan minta tolong dari rumah korban. Warga melihat korban dan anaknya berlumuran darah, tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Saksi juga melihat seorang pria menunggu korban masuk ke rumah sesaat setelah memarkir kendaraan. Pelaku langsung mendekati korban dan membacoknya. Ya pemirsa, kurang dari 10 jam Satreskrim Polresta Bandung berhasil menangkap tersangka A, pelaku pembacokan terhadap mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan putrinya pada Rabu pagi. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Endra Kusuma di lokasi kejadian yang akan mengabarkan informasi untuk Anda. Endra, bagaimana informasi terbaru dari sana penanganan kasus ini? Ya, Kenane dan Vena dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan dari perkembangan terkini. Saya ini sekarang berada di lokasi kejadian, tepatnya di Kompleks Gria Bandung Asri 2 di Blok F, di tempat kediaman mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, yaitu mantan Ketua KY periode 2018-2020. Dan sejauh ini dari perkembangan tadi memang setelah tidak kurang dari 1 kali 24 jam, tersangka atas nama A berhasil ditangkap di kawasan singgah sana Jaya Raya di kawasan Cibaduyut, itu sekitar pukul 22.30. Dan sejauh ini pengungkapan itu pun berawal dari di barang bukti dari hasil CCTV dan beberapa pengakuan dari saksi kunci. Jadi didapatkan bahwa pelaku ini memang berinisial A ini telah mengikuti korban ini sudah untuk mencari korban ini karena masalah jadi judi online atau slot sejauh ini, dan karena dia menggadaikan HP adik iparnya dan itu pun sekitar 3.500.000 masih kurang, membuat inisial tersangka A ini pun nekat untuk melakukan mencari mangsa atau melakukan pencurian dengan kekerasan di kawasan di Bandung Gria Asri ini. Dan dari pengakuan tersangka pun memang telah melakukan pengakuan dari tersangka ini telah melakukan survei di lokasi ini untuk melakukan mencari korban itu sekitar pukul 11, dan dapat saya ceritakan juga ini Kenane dan Vena. Ini saya berada di arah timur lokasi di kediaman, di mana mobil korban ini memang mengarah ke arah barat, dan sejauh ini dapat kita ikutin aja. Sejauh ini dari kondisi dari jalan timur ini, mobil korban pun sudah diikutin dengan menggunakan motor Beat warna putih pun melalui jalan, dan ini kebetulan rumah korban ini memang berada di bermuka dua parkirnya, jadi dia mengarah ke utara dan ke selatan, dan seperti terlihat ini di kondisi masih terlihat ada police line dan ada bercak darah dan ada kondisi mobil yang terparkir. Dari sini korban pun memang mengarah ke arah barat, dan ini pun dari arah barat ini terus dia jalan belok terus sampai ke arah ini pun si korban pun diikutin, karena memang kondisi korban itu karena kondisi korban yang kakek-kakek yang usia lanjut, dan dia pun berharap untuk mendapatkan target mangsanya, dan sampai sejauh ini dia belok ke arah kanan dan mengarah utara, dan sejauh ini setelah sampai tepat dekat bak sampah atau dari tiang bendera, tiang listrik, sejauh ini si korban pun sempat berdiam diri menunggu si korban pun untuk masuk ke lokasi area parkir rumahnya, dan dia sempat duduk di sini sebentar. Setelah duduk di sini sebentar dan menyimpan kendaraan motor Beat putihnya dia di samping dari tiang listrik, udah itu dia melihat tersangka
terus melihat korban dia masuk ke dalam, sejauh ini terus korban pun sempat masuk ke dalam, terus lurus dia menuju ke arah masjid. Dan itu pun melihat masih karena untuk mengetahui situasi, kondisi apakah korban udah ada di dalam rumah. Dan setelah melihat kondisi aman, saat itu korban pun memaksa masuk dengan menggunakan motor dan membuka gerbang di tepat di belakang saya ini untuk mendorong gerbang ini dan masuk ke dalam ruang tengah. Ternyata setelah di dalam ruang tengah ini dia mendapati si korban ini memang berada di atas sedang menjemur, tapi kondisi di dalam ternyata ada anak korban atas nama Rahmi Dwi Utami yang sedang ada di dalam. Setelah ketahuan pelaku itu masuk ke dalam, si anak korban pun berteriak dan dia pun mengancam dan dia melakukan kekerasan dengan membenturkan ke dalam kamar dan dia pun memang diancam untuk tidak melakukan teriak. Namun karena teriakan terdengar oleh ayah korban yang di atas, ya akhirnya turun. Setelah turun tersebut terjadilah kekerasan. Dia dengan menggunakan celurit dia pun melakukan menyabit di bagian pundak belakang ini dan kepalanya, dan bersama korban pun melakukan perlawanan. Dan setelah itu korban pun sampai terjungkal lemas karena kehabisan darah terlihat, dan si pelaku pun akhirnya kabur dengan menggunakan motor beat tersebut. Mungkin itu sementara waktu. Hendra. Baik, Baik, terima kasih Hendra Kusuma melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.